Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Nah, kali ini saya berada di kediaman Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Bali ya, dengan ketuanya ada Pak Nyoman Sudiantara. Bagi masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau karena namanya sudah malang melintang di dunia hukum kepengacaraan di Bali. Dan kita akan berbincang sedikit tentang peran dari pengacara di masa COVID ini seperti apa, kemudian fungsi pengawasan hukum, penegakan hukum seperti apa dari kawan-kawan pengacara. Kita langsung sapa Pak Nyoman Sudiantara. Om Swastiastu, Pak Man. Om Swastiastu. Berapa terus sehat? Becek, kena. Sepertinya segar sekali ini. Kawan, kalau kita bicara tentang hampir semua ya, saya selalu wawancara di Bali Post Talk ini konteksnya adalah COVID, pandemi ini gitu ya. Nah, kawan-kawan pengacara mungkin ketika terjadi COVID ini ada perubahan tidak? Mungkin fungsi tugas, kemudian bagaimana penanganan kasus dan lain sebagainya, apakah ada hal yang menarik bisa disampaikan ke pemirsa? Dalam situasi pandemi yang disebut COVID-19 yang sudah mendunia atau bersifat global, sebenarnya kalau kita jujur mengakui efek yang ditimbulkan totalitas ya, keseluruhan, semua sektor, pengacara, ya? Termasuk juga pengacara. Salah satu yang sangat kita rasakan, dalam proses beracara, dengan situasi ada PSBB, ada aturan-aturan baru yang sekarang disebut mengarah ke new normal, itu sebenarnya ada merubah kebiasaan yang sangat signifikan, yang juga secara jujur, secara profesi saya bilang dulu dari seorang advokat itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Kenapa saya katakan berpengaruh? Contohnya begini, dalam proses persidangan pidana, yang kita cari dalam pembuktian perkara pidana itu adalah pembuktian material. Sedangkan dalam proses ini baik pengacara, jaksa maupun hakim tidak bisa maksimal. Kenapa? Contoh ini, kalau pengacara mendampingi prinsipal atau klien melalui LP, jaksa di kantornya jaksa, hakim di pengadilan. Ya, karena ini menyangkut menggunakan sistem online. Sangat tidak maksimal kita bisa berbuat untuk kepentingan klien dalam pembuktian ini. Karena apa? Pas di saat kita menanyakan sesuatu, kadang-kadang internet gangguan, terputus. Ini salah satu dampak nyata. Dan kadang-kadang juga umpamanya seperti DLP. Lagi kita bersidang, karena tidak ada pembatasan ruang, orang lagi cerita masuk. Suaranya masuk. Sehingga kita tidak fokus. Nah, ini sebenarnya hambatan teknis. Ini salah satu aspek hambatan teknis. Dengan situasi COVID, dengan ada habit atau kebiasaan baru yang akan kita terapkan dalam menyikapi COVID-19 ini. Dan ini salah satunya saja, belum yang lain-lain. Pasti terhambat. Kita akan berurusan karena situasi seperti gini, ada pembatasan waktu jam dan lain sebagainya. Itu berdampak. Itu sangat berdampak. Itu untuk pengacara ya, dan artinya dalam praktek. Sedangkan keinginan kita dari KI Bali dalam situasi COVID ini, ya, kita selalu membuka pintu, memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di dalam penanganan ada hal-hal yang berkaitan dengan soal regulasi penerapan aturan di dalam pandemi ini. Bila ada masyarakat yang merasa terlalu sangat dirugikan, kami membuka ruang untuk konsultasi. Oke, jadi kalau misalnya ada masyarakat, karena di dalam COVID ini kan banyak aturan-aturan yang keluar oleh pemerintah gitu ya. Kalau itu misalnya merugikan, KI menyiapkan tenaga pasti bantuan hukum. kita memang menyiapkan ruang, space untuk memberikan ruang itu kepada masyarakat untuk terjadinya transparansi dalam proses ini. Penegakan aturan yang ada gitu, karena sudah terlalu cukup banyak aturan yang ada, tinggal sekarang aturan ini benar-benar dilakukan sesuai dengan
aturan itu nggak gitu. Jadi Ini untuk masyarakat kita memberikan ruang seandainya ada keluhan seperti itu, kami dari KAI memberikan ruang untuk konsultasi, tidak hanya kepada LBH KAI, person to person bila ada orang KAI yang dikunjungi oleh masyarakat yang mungkin dia kenal, itu tidak akan dipungut biaya. Oke, kalau begitu misalnya kita bisa bicara tentang kira-kira kerugian, potensi kerugian-kerugian yang akan dialami masyarakat secara kalau dengan adanya aturan-aturan hukum ini seperti apa misalnya Pak Man? Saya belum melihat yang kerugian yang finansial. Kemungkinan yang terjadi itu adalah salah pemberian bantuan. Salah pemberian bantuan. Ini karena mungkin ya data antara dinas sosial dengan data yang nyata yang ada di lokasi atau di mana daerah itu terdampak tidak pernah terkoreksi ya, terinteraksi, sehingga tidak ada kebenaran. Kan mungkin saja yang dulu dikatakan tidak mampu di satu desa, orangnya sudah meninggal, belum terupdate. Tapi di dinas sosial nama itu masih ada. Nah, ini hal-hal kecil-kecil seperti ini. Kalau saya melihat penyalahan secara totalitas, penyelewengan untuk kepentingan dalam tanda kutip undang-undang korupsi atau tipikor, belum saya lihat ya, belum saya lihat. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan yang saya dengar dari mereka secara administratif. Artinya dalam bahasa yang sederhana adalah ada orang yang tidak semestinya mendapatkan mendapatkan bantuan. Nah, itu yang banyak sekali terjadi sekarang gitu. Tapi kalau misalnya peluang terjadinya korupsi penggunaan anggaran misalnya untuk penanganan COVID, termasuk juga pemberiannya, ada nggak Pak Man? Artinya dikorupsi lah. Saya lihat sih belum ada ya, tapi kalau itu terjadi, orang yang melakukan itu tidak mencari rasa manusiawi, tidak ada sense of krisis istilahnya ya. Bagaimana orang yang terdampak begitu luas, efek ekonomi yang begitu luar biasa, kita jangan, Pak Win, kita jangan berpikir dari aspek pribadi kita ya. Kita harus melihat seperti Jurusuun yang di Pasar Badung, berapa sih hasilnya sehari, ya, dengan situasi ada pembatasan ini. Saya melihatnya dari aspek itu. Apakah tega kita harus mengambil hak-hak orang seperti itu? Mestinya mudah-mudahan, saya sangat berharap birokrat atau sistem yang melakukan ini di Bali atau Indonesia secara umum, mudah-mudahan moralnya tidak seperti itu. Tapi dari segi aturan-aturan, peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Pak Man melihat ada nggak yang sebenarnya cukup memberikan ruang kepada birokrat untuk menggunakan dana ini untuk penanganan COVID? Ada perpu, ada peraturan pemerintah atau apa yang sebenarnya katakanlah lebih membuka relokasi anggaran, refokusi anggaran yang bisa digunakan untuk COVID? Kalau kita berbicara ruang itu tetap ada, tetap ada. Karena apa? Di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus itu, jelas di sana bahwa dana yang sudah dicanangkan, anggaran yang sudah dialokasikan tentang suatu proyek itu bisa dialihkan untuk penanganan COVID. Dengan satu catatan, semuanya harus bersifat tertulis dan tercatat dan dilaporkan kepada leading sektor kementerian yang menangani. Dalam hal ini mungkin laporan ke kesehatan dan keuangan. Nah, kemana dialihkan anggaran itu? Urgensinya seperti apa? Memang banyak sekali persyaratan menurut aturan yang ada ya. Saya rasa kalau ada mau disalahgunakan, kalau kita ngomong niat ada itu kembali kepada minstria, niat daripada yang melaksanakan itu. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mengeluhkan hal-hal yang prinsip seperti itu kepada kami di KAI. Gitu. Belum. Kalau misalnya ada masyarakat yang bisa, misalnya ada yang melihat atau ada indikasi seperti itu, mungkin bisa bisa disampaikan ke kita. Kita akan menyampaikan atau mempreposisikan masalah itu sesuai dengan aturan yang ada. Seperti apa? Mempertanyakan mungkin, atau kalau memang sifatnya terlalu urgensi, sepanjang yang bersangkutan itu mau membuktikan, kita laporkan sebagai tindak pidana korupsi. Ya. Pak Man, ada juga yang misalnya begini, kadang-kadang kan ada keluhan dana besar turun untuk dari pengaman sosial, tapi bernilai politis.
Artinya diberikan kepada konstituennya saja. Nah, kalau dari segi hukum gimana itu Pak Oman? Sebenarnya kalau itu konstituen melulu, ya ini juga saya kurang setuju, kurang setuju karena ini untuk seluruh masyarakat, Ya, seluruh tanpa- masyarakat tanpa- yang terdampak. Tanpa memandang partai Tidak politik. memandang partai politik dia itu dari partai A, partai B, partai C. Tidak, itu sebenarnya salah. Sebenarnya bagi partai pun umpamanya ini. Kalau itu dari partai A, walaupun itu umpamanya bukan konstituennya, tapi bila dia mampu melakukan itu untuk saat sekarang, berarti dia menjadi catatan dong nanti bila dia maju, meskipun umpamanya dia dari simpatisan partai B, seandainya partai A mampu melakukan itu. Kalau ada cuman berpikir hanya untuk kepentingan konstituennya, berarti politisi ini tidak berpikir untuk membesarkan partai. Sebenarnya kontraproduktif itu. Kontraproduktif malah. Ya, kontraproduktif itu. Bagi Itu. harus bisa untuk semua. Ya, harus Justru bisa. inilah saatnya untuk memberikan kepada semua gitu Pak. Dan sebenarnya di sini saatnya untuk menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa para politisi, para birokrat betul-betul mempunyai sense of crisis, betul-betul bisa mampu merasakan bagaimana sebenarnya beratnya orang Bali atau masyarakat Bali ini sekarang. Bila itu mampu dilakukan, sebenarnya ini adalah momen yang terbaik bagi para politisi, kandidat pemimpin untuk menunjukkan kinerja yang baik dan positif, sehingga menjadi catatan bagi masyarakat bahwa Bapak ini layak untuk menjadi pemimpin lagi, Bapak ini layak untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Jadi momen yang bagus sebenarnya. Sebenarnya momen yang sangat bagus, Paman, sangat bagus. agak ini pertanyaan saya sedikit. Bagaimana sebenarnya kualitas penegakan hukum kita di era COVID ini dalam pandangan Pak Man? Apakah karena tadi misalnya virtual, online, ada penurunan kualitas penegakan hukum? Ada tidak seperti itu? Kalau kita berbicara kualitas penegakan hukum, tidak terlalu kelihatan ada penurunan. Tapi dengan terjadinya proses yang seperti saya jelaskan dalam tahap awal tadi, itu jelas mempunyai, terutama dalam pidana ya, jelas mempunyai pengaruh kualitasnya. Ada bias pandangan hakim atau pertimbangan? Otomatis karena tidak jelasnya keterangan saksi, saksi berada di mana, kadang-kadang nanti ada pemahaman keliru, itu yang kita takut. Nah, kalau dari kualitas kinerja, saya rasa masih tetap ya? masih tetap Artinya tidak terlalu. pengacara kawan-kawan KAI tetap Tetap fight kita di sini konsisten, untuk kita menegakkan fight, tidak ada karena kita di KAI itu khususnya anak-anak di Kongres Advokat Indonesia Bali, kita tidak menekankan pada apa yang dia peroleh dalam bentuk rupiah, tapi apa yang dia bisa perbuat untuk menegakkan aturan atau hukum itu. Gitu. Kalau dari jumlah kasus yang masuk, bertambah atau berkurang Pak? Dari jumlah saat COVID itu? Stabil? Berkurang, sangat berkurang, sangat berkurang. Apakah itu artinya tidak ada kasus hukum atau memang Ada, cuman sekarang orang sering bila beberapa yang ada konsultasi kepada kami pun, Pak, saya ada masalah ini tapi saya tunda dulu ya setelah COVID. Ini kan sebenarnya dampak yang secara tidak langsung, tapi boleh kan kami konsultasi dulu? Monggo kalau gitu. Itu artinya dampak secara ekonomis. Ekonomi juga ada? Ada, sangat ada. Dan ini otomatis kalau kita simpulkan dari bahasa tadi, penurunan. Nah, penurunan. Ternyata pengacara tetap Pak juga. Tapi secara semangat penegakan hukumnya tetap. Tetap harus terjaga dengan baik karena kita di dalam keyakinan kita simbol kami itu runtuh pun langit, hukum tetap harus ditegakkan gitu. Sekarang ada statement terakhir Pak Man untuk Ya. kawan-kawan pengacara masyarakat umum dalam kondisi COVID ini, kaitannya dengan penegakan hukum ini seperti apa Pak Man? Mungkin memberikan himbauan atau apalah semacam. Saya harap para profesional advokat khususnya di daerah Bali untuk lebih menajamkan pemahaman tentang pemahaman kepedulian terhadap COVID ini, terutama bagi masyarakat yang terdampak. Bila ada persoalan-persoalan hukum, mereka harus dengan tangan terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka menerima, meskipun
tidak terbayar atau tidak sanggup dibayar untuk sekarang ini atau kurang bayaran, jangan itu dipakai acuan, tapi bantulah mereka semaksimal mungkin, karena kalau jujur orang-orang yang terdampak ini kebanyakan adalah orang-orang yang sangat-sangat minus penghasilannya. Saya berharap para advokat mulai berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab kita di masa pandemi sebagai anak bangsa yang harus berbuat untuk bangsanya sendiri, berbuat untuk masyarakatnya sendiri, sehingga ada rasa bahwa krisis mereka juga krisis kita. Saya mengharapkan orang-orang KAI seperti itu. Dan itu dari kantor kami sudah membuka itu dari awal mulai. Ya. Terima kasih Pak Man. Terima kasih. Luar biasa. Jadi pernyataan terakhir itu tentang bagaimana penegakan hukum itu langit runtuh pun harus tetap ditegakkan. Kemudian ada kondisi ekonomi yang serba, tidak hanya masyarakat umum, pengacara juga terpengaruh, tapi masyarakat umum yang berkasus pun juga akan terpengaruh karena pendapatannya kurang. Tapi ada nasihat yang cukup baik. Para advokat tetaplah bela mereka, walaupun mungkin tidak dibayar sekarang, mungkin nanti akan ada bayaran yang setimpal. Demikian, terima kasih Pak Man. Terima kasih. Dan mudah-mudahan badai COVID ini segera berlalu dan kita bisa hidup kembali normal dan hukum bisa kembali ditegakkan sebagaimana mestinya. Jadi terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.